Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar anak-anak sekalian? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pertama pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8, pembelajaran jarak jauh di tengah masa darurat pandemi COVID-19. Materi ini adalah memasuki bab pertama yang nantinya akan dibagi ke dalam 2 video. Seperti apa video yang pertama ini? Nanti mari kita simak bersama-sama materi dan penjelasannya. Siapkan buku, alat tulis, dan simak terus video berikut ini. Baik, anak-anakku sekalian kelas 8 yang berbahagia, kita memasuki mata pelajaran Seni Budaya bab 1, yaitu tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, atau lebih spesifiknya nanti bernyanyi dengan banyak suara. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Jadi ada 4 di sini tujuan pembelajaran kita, di mana nanti ketika kamu sudah mempelajari ini, paling tidak kamu bisa melakukan keempat hal ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Mengidentifikasi itu maksudnya kalian bisa tahu atau paham ciri-ciri atau perbedaan dan karakteristik dari lagu daerah satu dengan daerah lainnya. Misalkan ciri-ciri lagu dari daerah Jawa Tengah itu seperti apa. Kemudian ciri-ciri lagu dari daerah Jawa Barat seperti apa. Itu tujuan pembelajaran yang pertama, kamu mampu tahu ciri-cirinya lagu daerah itu seperti apa. Yang kedua, kalian bisa membandingkan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Jadi masing-masing daerah itu memiliki teknik dan gaya yang berbeda-beda. Jadi di sini kamu bisa tahu seperti apa teknik atau gaya dalam menyanyikan lagu Jawa misalkan. Dan misalkan seperti apa teknik dan cara menyanyikan lagu dari Jawa Barat atau dari DKI misalnya. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu untuk menyanyikan salah satu lagu daerah dengan satu atau banyak suara. Yang keempat, kalian bisa menampilkan. Jadi hasil kalian sudah belajar mempelajari lagu daerah di sini. Kemudian kalian bisa tampilkan. Karena ini pembelajaran jarak jauh, nanti ditampilkannya bisa melalui video kalian menyanyikan lagu daerah. Seperti itu ya, tujuan pembelajarannya ada 4 yang harus kalian kuasai ketika nanti sudah mempelajari materi tentang teknik bernyanyi banyak suara ini. Baik, kita lanjutkan. Ini ada kurang lebih 5 materi pembelajaran yang akan kita lalui. Untuk video kali ini kita hanya masuk ke ini 2 saja, 2 poin saja atau 3 nanti. Pengantar ya, bisa disimak di situ. Setiap suku di Indonesia memiliki lagu-lagu daerah yang menggunakan bahasa daerah tertentu. Lagu daerah biasanya diiringi oleh musik. Kalau di Jawa itu musiknya namanya karawitan ya, gamelan itu yang kalian bisa lihat. Kemudian karawitan juga memiliki komposisi tersendiri sesuai daerahnya. Sebagai contoh, karawitan itu ada macam-macam, tidak hanya ada di Jawa Tengah saja, tapi ada juga di Betawi atau di daerah DKI, namanya gambang kromong. Itu peralatannya hampir sama dengan karawitan Jawa. Kemudian vokalisnya atau penyanyinya kalau di gambang kromong dia menggunakan gaya namanya liau. Ini hanya sekedar pengetahuan saja buat kalian sebagai gambaran ya, bahwa ada teknik menyanyi yang namanya liau ini. Kemudian ada lagi karawitan Jawa dengan karakter pesinden. Pesinden itu penyanyinya ya, atau vokalisnya yang bernyanyi dengan cara duduk bersimpuh. Jadi gayanya berbeda-beda antara daerah Jakarta, Riau itu gaya menyanyinya berdiri. Tetapi kalau
Jawa atau Jawa Tengah, sinden, itu bernyanyinya dengan cara duduk bersimpuh. Serta banyak lagi teknik dan gaya bernyanyi pada lagu daerah lainnya. Masih ada banyak lagi, nanti kalian bisa disimak di buku paket elektronik ya, yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut. Ya. B. Teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Lagu daerah di sini yang dimaksud lagu daerah adalah lagu yang lahir dan berkembang di suatu wilayah yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi dari generasi ke generasi itu biasanya disebut lagu daerah. Hal ini menimbulkan teknik dan gaya musik yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Nah, pembeda atau macam-macam gaya pada lagu-lagu daerah kita bagi ke dalam 3. Yang pertama, gaya lokal. Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya, yang pada isu globalisasi disebut sebagai entitas lokal jenius. Maksudnya apa gaya lokal? Gaya lokal artinya di sini daerah satu dengan yang lainnya itu memiliki ciri khas yang unik. Contoh misalkan dari segi pengucapan kalimat, taruhlah kita di daerah Jawa Tengah. Kalau di daerah Jawa Tengah itu pengucapan huruf vokal A di belakang itu berubah menjadi O. Misalkan tulisannya SAPA, S-A-P-A. Kalau di daerah Jawa Tengah atau di daerah DI ya itu dia menyebutnya dengan sopo, jadi bukan sapa. Tetapi ketika kalian berada di daerah Jawa Tengah yang agak ke barat, misalkan Kalisderan Kedu ya, itu seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas dan lain-lain, itu pengucapan sapa tetap sapa, bukan jadi sopo, tetapi tetap sapa. Nah itu salah satu yang disebut sebagai gaya lokal. Artinya antara daerah satu dengan yang lainnya itu punya ciri khas tersendiri. Nanti di buku kelengkapannya seperti apa. Lanjut yang kedua, gaya individual adalah tipologi atau karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Ini kaitannya dengan ciri khas lagu-lagu yang diciptakan. Contohnya seperti apa sih maksudnya? Jadi masing-masing pencipta lagu itu akan punya ciri khas yang sangat berbeda dengan pencipta lagu yang lain. Contoh misalkan seorang pencipta lagu keroncong yang bernama Gesang, ya kalau kalian tahu ada satu penyanyi atau pencipta lagu keroncong sekaligus penyanyi yang dia namanya Gesang. Lagu-lagu yang diciptakannya itu pasti akan berbeda karakteristiknya dengan lagu-lagu ciptaan misalkan Waljinah, sama-sama penyanyi keroncong, ada satu namanya Gesang, satu namanya Waljinah. Dia akan memiliki perbedaan, biasanya di kata-katanya, pilihan kata-katanya yang digunakan untuk membuat lagu. Mungkin ada satu lagi ya perbedaan, taruhlah tema-temanya. Kalau Gesang biasanya dia menyampaikan tentang tema-tema keindahan alam, ya, kemudian perjuangan. Beda lagi dengan karakteristik penyanyi misalkan atau pencipta lagu misalkan almarhum Didi Kempot. Nah, itu akan berbeda. Kalau Didi Kempot mungkin lagu-lagunya karakteristiknya lebih ke mellow atau galau, nah ya seperti itu. Itu yang disebut sebagai gaya individual ya. Sekali lagi adalah perbedaan karakteristik pencipta antara pencipta lagu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah gaya periodikal, yaitu tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Nah, ini ada yang namanya musik gambang kromong. Di situ ada periode-periodenya. Jadi mungkin tahun 70-an akan berbeda dengan lagu-lagu yang ada di tahun 80-an. Berbeda lagi dengan lagu-lagu yang diciptakan pada tahun 90-an. Dan seterusnya sampai dengan tahun-tahun yang kekinian. Itu lagu-lagunya pasti punya ciri khas juga tersendiri, yaitu yang disebut gaya periodikal. Artinya periode waktu tertentu akan memiliki perbedaan atau karakteristik tertentu.
Baik, selesai itu untuk pertemuan pertama kita pada bab 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di masih bab 1 tetapi bagian yang kedua. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, demikian video penjelasan tentang materi pertama tadi. Kira-kira sudah paham atau belum? Semoga paham ya. Nanti kalau belum paham bisa kalian tanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp grup. Sekian, jaga selalu kondisi tubuh dengan makanan bergizi, olahraga, cuci tangan, gunakan masker jika mau bepergian. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.